dengan benar. Ya, dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, maka dengan itu pengenalanmu itu yang menentukan kualitas imanmu dan hidupmu hari ini, besok, sampai selamanya. Ya, maka dengan itu bagaimana kita mengenal Tuhan? Membaca firman, dari firman Tuhan, ya kita dekat dengan Tuhan, berdoa, Roh Kudus yang memberikan hikmat pengajaran bagi saya dan saudara. Ya, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Berjalan, coba diklik, bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Ya, perjalanan yang kita tidak tahu kapan kita berhenti berjalan. Ya, semua sudah Tuhan tulis dalam buku kehidupan. Tinggal kita menjalaninya. Ya. Bahwa adapun hidup kita saat ini itu lanjutan dari perjalanan kita di hari-hari yang lalu. Ya, begitu ya. Maka dengan itu, ya, tujuan hidupmu sampai kepada tujuan yang benar itu ditentukan kita berjalan dengan siapa. Ya, gitu ya. Kita siapa yang mendampingi kita? Ya, saudara kasih Tuhan. Maka dengan itu, ini kita belajar firman Tuhan, sama-sama belajar. Perjalanan kita masih panjang, dikatakan begitu ya. Maka sering katakan, oh perjalanan masih panjang, karena kita tidak tahu ukuran sampai di mana perjalanan kita. Maka dengan itu sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang tua, sebagai anak, menantu, apapun posisi kita, ya, mari kita renungkan. Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, kalau minggu lalu tema di kaum pria memang berjalan dengan Tuhan, tadi saya bahas dari yang beda-beda ya, dimana orang yang berjalan bersama dengan Tuhan seperti Abraham, Nuh, itu contoh di Alkitab ya, seperti Henok berjalan bergaul dengan Tuhan, dia diangkat hidup ke surga ya. Dia bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Oh, dia di bumi gitu ya, dengan umur yang sangat luar biasa. Seperti itu. Saudaraku, sini kita akan lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir ya, tanah Mesir di tanah perbudakan ya. Ya, banyak orang mengatakan Mesir itu satu gambaran dunia. Ya, kita keluar dari, kita akan lihat nanti, coba di dalam Keluaran 13, Kejadian Keluaran ya, itu kitab kedua yang ditulis oleh Musa. Ya, maka orang di dalam Alkitab Bible itu ada Musa, dua Musa, tiga Musa, empat Musa. Itu karena Musa yang nulis. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Itu Tuhan bimbing Musa menuliskan penciptaan sampai dengan semua aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab. Ya, kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Diklik nggak? Ada ayatnya? Kalau nggak, buka di Alkitab masing-masing. Keluaran 13 ayat 17
sampai dengan 22. Sudah dapat? Belum ya? Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kita akan baca bersama-sama. Ya, di depan sudah ditayangkan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi kamu harus setelah itu ya. Ini Keluaran. Maaf, ini saya buka Keluaran 13. Ya, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan saudara Tuhan, ini suatu perjalanan dalam sejarah, dikatakan sejarah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Tuhan pimpin mereka pada malam hari dengan tiang api, dan pada siang hari tiang awan melindungi mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan saudaraku, perjalanan mereka tadi di bawah Tuhan apa? Tidak membuat jalan pintas, jalan terdekat, walaupun dikatakan melewati Filistin itu lebih dekat. Tapi mereka dibawa berputar. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, itu suatu hal yang luar biasa. Artinya di situ Tuhan membawa bangsa itu berjalan karena Tuhan tahu kalau Tuhan kalau izinkan Tuhan langsung menghadapan, baru keluar mereka sudah berperang. Jangan-jangan mereka nanti apa tadi dikatakan? Menyesal dan balik lagi ke Mesir. Iya. Kalau pas baru keluar langsung ada peperangan. Wah, ini apa-apaan ini Tuhan bawa kita keluar? Apa-apaan ini Musa ini bawa kita keluar? Apakah kita dibawa untuk mati di padang gurun? Ada peperangan gitu ya. Tetapi dikatakan mereka dibawa berjalan berputar menghindari suatu permasalahan yang besar. Saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan mereka tadi ingat gak saudaraku dalam bacaan itu mereka membawa apa? Tulang-tulang Yusuf, yang dikatakan Yusuf adalah satu, dikatakan dalam sejarah dia yang memperjuangkan hidup dunia dengan diberi hikmat mengumpulkan hasil pertanian selama berapa? 7 tahun kelimpahan, karena akan datang 7 tahun kelaparan. Itu sejarahnya. Maka bangsa Israel datang ke Mesir. Karena Yusuf waktu itu
diangkat nomor 2 di tanah Mesir. Walaupun dia tadinya seorang budak. Dia seorang terpenjara. Tapi karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia berhasil. Apapun yang dilakukannya, dikatakan selalu berhasil. Saudara Tuhan, keberhasilan kita boleh diukur sejauh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Pengenalan kita kepada Yesus Kristus, Dia yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Saudaraku, dikatakan memimpin